Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aifa Triwardani di sini akan membahas tentang perlindungan konsumen, studi kasus, paket dinyatakan hilang tetapi status terkirim. Dana hasil penjualan di Shopee tidak jelas. Sebelum kita mempelajari studi kasusnya, terlebih dahulu kita harus memahami hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku konsumen. Hak konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Yang kelima, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keenam, hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang ketujuh, yaitu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu kewajiban konsumen. Yang pertama yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Dan yang terakhir, yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak pelaku usaha yaitu yang pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikat tidak baik. Yang ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Yang kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya yaitu kewajiban pelaku usaha. Yang pertama yaitu beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau untuk mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan. Yang keenam, memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Dan yang terakhir,
memberikan kompensasi ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Selanjutnya yaitu analisis kasus. Internet di masa sekarang ini merupakan kebutuhan primer bagi manusia. Di mana tidak ada internet, maka seseorang akan merasa kebingungan dan akan mengupayakan segala cara untuk mendapatkan internet. Misalnya saja tethering, yaitu berbagi internet dari HP satu ke HP lainnya. Hal ini terjadi karena seluruh aktivitas manusia tidak dapat terlepas dari kebutuhan internet. Secara tidak langsung, setiap kegiatan manusia telah digiring secara sistematis untuk menggunakan internet. Bahkan tidak dapat dipungkiri, aktivitas bisnis juga memerlukan internet. Kemudahan bisnis online ini dapat memudahkan para pelaku usaha untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Usaha ini tidak memerlukan tempat dan menyetok barang, cukup menggunakan gambar dan internet, maka kita dapat berbisnis online. Dengan adanya internet dapat mempercepat, mempermudah, dan nyaman untuk melakukan aktivitas. Namun di balik kemudahan tersebut, ternyata ada para pelaku pengguna internet yang mempergunakannya untuk hal-hal yang tidak baik demi meraih keuntungan yang besar. Dan penanganan untuk bisnis online sendiri belum ada hukum pasti untuk menindak para pelaku penipuan. Padahal di Indonesia merupakan negara dengan tingkat pengguna e-commerce terbesar di dunia. Namun perlindungan terhadap konsumennya belum maksimal. Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen, yang mana di dalamnya juga mengatur tentang hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akan tetapi pengaplikasiannya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Berikut ini contoh dari tindakan penipuan dan kurangnya perlindungan hak pelaku usaha. Selanjutnya yaitu contoh kasus paket dinyatakan hilang tapi status terkirim, dana hasil penjualan di Shopee tidak jelas. Berdasarkan kata Lalan Maulana dalam media konsumen, mengatakan bahwa pada tanggal 21 September 2020, pengiriman paket saya dibatalkan secara sepihak oleh Shopee dikarenakan paket hilang oleh JNE. Otomatis saya langsung menghubungi CS Shopee dan seperti biasanya jawabannya disuruh tunggu dan tunggu. Ya mungkin bagi Shopee uang senilai Rp124.500 itu tidak seberapa. Tapi bagi kami itu berharga. Yang membuat saya lebih kecewa dengan JNE pada saat saya mengecek nomor resi 88239091258868 paket diterima oleh pembeli yang bernama IDW bintang-bintang. Pembeli tersebut akunnya sengaja offline dan nomor tidak bisa dihubungi. Shopee bilang dana dengan nomor pesanan 200901JK4G0CSX telah berhasil ditambahkan. Ditambahkan kemana? Masuk saja tidak. Sekiranya dana tidak bisa diberikan, jujur saja. Jangan sampai membuat saya terus lapor, ngecek dana, menunggu dan menunggu, tapi dana tak kunjung masuk saldo saya. Saya merasa seperti dibohongi oleh semua CS Shopee dan JNE, juga tidak ada konfirmasi terlebih dahulu, malah langsung dikirim ke pembeli, yang mana status paket tersebut telah dibatalkan oleh Shopee. Lalan Maulana, Bogor, Jawa Barat, Media Konsumen. Selanjutnya yaitu saran dan solusi. Bagi pelaku usaha, yang pertama yaitu melakukan pengawasan dengan mengecek pergerakan barang yang dikirim melalui kurir. Yang kedua, memastikan akun dan data diri calon konsumen atau pembeli benar dan dapat dihubungi. Yang ketiga, koordinasi yang baik dengan kurir pengirim barang. Bagi Shopee, yang pertama yaitu memastikan keamanan setiap pelaku usaha yang menggunakan platform Shopee sebagai tempat menjualkan barang mereka. Yang kedua, sigap dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi pelaku usaha maupun konsumen. Yang ketiga, memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Sedangkan bagi JNE, yang pertama yaitu selalu melakukan pelaporan perjalanan barang. Yang kedua, selalu berkoordinasi atau komunikasi yang baik dengan pelaku usaha sehingga bila ada pembatalan barang, maka barang tersebut dapat ditahan. Yang ketiga, selalu memegang amanah. Bagi konsumen, yang pertama yaitu beritikat baik
dalam melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, memberikan bayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga, mengembalikan barang yang telah diterima jika telah melakukan pembatalan barang, jika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli.